Pernahkah Anda merasa kaki Anda melemah hanya dalam beberapa bulan terakhir? Atau setiap kali bangun dari kursi, lutut terasa gemetar dan tubuh seperti kehilangan tenaga? Jika ya, hati-hati. Itu bisa menjadi tanda bahwa otot Anda hilang lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Mulai dari usia 50 tahun, tubuh kita secara alami kehilangan 1 hingga 2% massa otot setiap tahun. Saat mencapai usia 80 tahun, kekuatan bisa berkurang hingga 30%. Akibatnya, banyak orang menjadi lebih mudah jatuh, sulit berjalan jauh, atau bahkan harus bergantung pada orang lain untuk melakukan kegiatan sederhana seperti naik tangga atau membawa belanjaan. Dan yang mengejutkan, ini bukan hanya karena penuaan, tetapi juga karena kita tidak mendapatkan cukup protein berkualitas dari makanan sehari-hari. Hari ini bersama Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 40 tahun di bidang nutrisi dan kesehatan lansia di Amerika Serikat. Saya akan membagikan 7 makanan sederhana, murah, dan mudah ditemukan di pasar Indonesia. Semua rekomendasi ini berdasarkan penelitian ilmiah dan dapat membantu memperkuat otot, mengurangi nyeri sendi, serta meningkatkan stamina. Simak sampai akhir, karena makanan nomor 1 harganya kurang dari Rp3.000 per porsi. Tetapi terbukti dapat meningkatkan kecepatan berjalan hingga 20% hanya dalam 8 minggu. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar Anda berasal dari daerah mana. Ketik angka 1 jika Anda pernah merasakan otot atau kaki melemah dalam 1 tahun terakhir. Jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat dari Vitalitas Abadi. Sebagai seseorang yang telah puluhan tahun meneliti kesehatan lansia dan mendampingi ribuan pasien dari berbagai negara, saya melihat satu kesamaan yang sangat jelas. Banyak orang berusia lanjut berusaha menjaga kesehatan, tetapi seringkali salah dalam memilih sumber gizi yang benar-benar dibutuhkan tubuh mereka. Tubuh yang menua memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda dengan saat muda. Proses penyerapan protein melambat, kemampuan regenerasi otot menurun, dan kekuatan tulang menjadi lebih rapuh jika tidak mendapat asupan yang tepat. Inilah alasan mengapa pilihan makanan sehari-hari menjadi penentu utama apakah seseorang akan tetap bugar atau justru mudah lelah dan rentan cedera. Bukan soal makan lebih banyak, tetapi makan lebih pintar. Memilih protein yang mudah diserap, mengandung asam amino lengkap, dan dilengkapi dengan vitamin serta mineral penting akan memberi hasil jauh lebih baik dibanding mengandalkan suplemen mahal yang sering tidak dibutuhkan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 7 makanan yang memenuhi kriteria ini. Semua dapat ditemukan di pasar atau toko terdekat di Indonesia, mudah diolah dan terjangkau. Mari kita mulai dari pilihan yang paling akrab di meja makan, lalu beranjak ke yang mungkin belum pernah Anda coba, tetapi memiliki manfaat luar biasa bagi otot dan sendi Anda. Telur ayam adalah salah satu makanan sederhana yang telah membantu banyak pasien lansia. Saya mempertahankan kekuatan otot dan energi harian. Meskipun harganya murah dan mudah ditemukan di setiap pasar, nilai gizinya sangat tinggi. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, lengkap dengan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Yang sering dilupakan adalah bahwa setengah dari protein dan sebagian besar nutrisi penting justru berada di kuning telur. Di dalamnya terdapat vitamin D, kolin, serta leusin yang sangat penting untuk memicu pembentukan otot baru. Bagi lansia, vitamin D dalam telur lebih mudah diserap karena hadir bersama lemak sehat yang alami, sehingga membantu memperkuat tulang dan mencegah pengeroposan. Saya selalu menyarankan pasien untuk mengonsumsi telur utuh, bukan hanya putihnya. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi telur utuh setelah aktivitas fisik menghasilkan respon pembentukan otot lebih tinggi dibanding hanya mengonsumsi putih telur.
Hal ini karena nutrisi dalam kuning telur bekerja sinergis dengan protein di putih telur. Telur juga sangat fleksibel untuk dimasukkan dalam menu harian. Anda bisa merebusnya untuk sarapan, membuat omelet dengan sayuran, atau menambahkannya ke dalam sup. Untuk hasil terbaik, konsumsi 2 butir telur setiap hari pada waktu yang berbeda. Misalnya 1 butir saat sarapan dan 1 butir di sore hari setelah beraktivitas. Dengan begitu, tubuh mendapatkan pasokan protein secara merata sepanjang hari. Bagi sebagian orang dengan masalah kolesterol, jumlah konsumsi perlu disesuaikan sesuai anjuran dokter. Namun, bagi kebanyakan lansia sehat, telur tetap menjadi salah satu sumber protein terbaik, termurah, dan paling mudah diolah untuk menjaga kekuatan otot hingga usia lanjut. Ikan sarden dalam kemasan kaleng sering dianggap makanan sederhana. Namun bagi saya sebagai seorang ahli nutrisi lansia, ini adalah salah satu sumber protein dan lemak sehat terbaik yang bisa dinikmati setiap hari. Dalam satu kaleng kecil, ikan sarden memberikan sekitar 23 gram protein lengkap. Artinya, semua asam amino yang diperlukan tubuh untuk membangun otot tersedia di dalamnya. Keunggulan ikan sarden tidak hanya pada jumlah proteinnya, tetapi juga pada kandungan omega 3 yang tinggi. Omega 3 berperan penting dalam mengurangi peradangan di tubuh, yang sering menjadi penyebab otot melemah pada usia lanjut. Dengan mengonsumsi ikan sarden secara rutin, banyak pasien saya mengalami peningkatan kekuatan genggaman tangan dan kestabilan saat berjalan. Keuntungan lain dari ikan sarden kaleng adalah tulangnya yang lunak dan bisa dimakan, memberikan tambahan kalsium alami untuk menjaga kepadatan tulang. Hal ini sangat penting bagi lansia yang ingin mencegah patah tulang akibat osteoporosis. Ikan sarden juga praktis. Anda tidak perlu memasaknya lama. Cukup dibuka dan disajikan atau diolah menjadi berbagai hidangan seperti dicampur dengan sayuran rebus, diaduk bersama nasi hangat, atau dibuat menjadi tumisan dengan bawang merah dan cabai. Bagi pasien yang baru pertama kali mencoba, saya biasanya menyarankan memulainya dengan porsi kecil, 1 kaleng per minggu. Jika tubuh sudah terbiasa, frekuensi dapat ditingkatkan menjadi 2 hingga 3 kali per minggu. Dengan cara ini, manfaat kesehatan dapat diperoleh tanpa rasa bosan atau khawatir berlebihan. Ikan sarden kaleng adalah bukti bahwa makanan murah dan mudah didapat bisa menjadi investasi besar bagi kekuatan otot, kesehatan jantung, dan tulang yang kokoh di usia lanjut. Kacang kering seperti kacang hijau, kacang merah, dan kedelai adalah salah satu sumber protein nabati yang paling saya rekomendasikan bagi lansia. Selain harganya terjangkau, kandungan gizinya sangat lengkap untuk membantu menjaga massa otot, energi, dan kesehatan secara keseluruhan. Dalam satu cangkir kacang kering yang sudah dimasak, terdapat sekitar 15 gram protein berkualitas, disertai serat tinggi, zat besi, magnesium, dan kalium. Serat membantu menjaga kesehatan pencernaan, yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan nutrisi penting. Zat besi berperan mencegah kelelahan, sementara magnesium dan kalium penting untuk fungsi otot dan jantung. Kacang-kacangan ini juga mengandung senyawa antioksidan dan antiinflamasi alami yang membantu melindungi otot dari kerusakan akibat peradangan kronis yang sering terjadi pada usia lanjut. Untuk hasil optimal, saya sarankan memadukan kacang dengan sumber karbohidrat sehat seperti beras merah atau jagung, sehingga profil asam aminonya menjadi lengkap seperti protein hewani. Cara mengolahnya sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan selera. Kacang hijau bisa diolah menjadi bubur kacang hijau yang lembut dan mudah dicerna. Kacang merah bisa dimasak menjadi sup hangat atau ditambahkan ke dalam tumisan sayur. Kedelai dapat diolah menjadi tempe atau tahu, yang keduanya kaya protein dan mudah ditemukan di pasar. Bagi pasien saya biasanya menganjurkan konsumsi kacang-kacangan setidaknya 3 kali seminggu. Selain membantu mempertahankan kekuatan otot, pola makan ini juga baik untuk kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah,
dan menjaga berat badan ideal. Kacang kering membuktikan bahwa untuk mendapatkan nutrisi lengkap dan memperkuat otot di usia lanjut, kita tidak selalu harus mengeluarkan biaya besar. Yogurt, baik yogurt tradisional maupun yogurt Yunani, adalah salah satu makanan yang saya anggap sangat bermanfaat bagi lansia. Alasannya sederhana, yogurt mengandung kombinasi protein berkualitas, kalsium, dan bakteri baik yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Yogurt Yunani memiliki keunggulan kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan yogurt biasa. Dalam satu cangkir yogurt Yunani, terdapat sekitar 20 gram protein yang terdiri dari whey dan kasein. Whey adalah protein yang cepat diserap tubuh, ideal untuk memulai proses perbaikan otot setelah aktivitas. Sementara kasein dicerna lebih lambat, memberikan suplai asam amino secara bertahap, sehingga otot tetap mendapatkan nutrisi selama berjam-jam. Bagi lansia, kandungan probiotik dalam yogurt juga sangat penting. Probiotik membantu menjaga kesehatan usus, yang berperan langsung pada kemampuan tubuh menyerap gizi. Usus yang sehat berarti protein, kalsium, dan vitamin dari makanan akan lebih efektif digunakan untuk memperkuat otot dan tulang. Kalsium dalam yogurt membantu menjaga kepadatan tulang, mengurangi risiko patah tulang, dan mendukung fungsi otot. Saya sering menyarankan pasien untuk memilih yogurt plain tanpa gula tambahan agar terhindar dari risiko peradangan akibat konsumsi gula berlebih. Yogurt mudah dikombinasikan dengan berbagai makanan sehat. Anda bisa memakannya bersama potongan buah segar seperti pepaya atau pisang, menambahkannya ke dalam smoothie, atau menggunakannya sebagai saus pengganti mayones. Bagi kebanyakan lansia sehat, mengonsumsi yogurt satu cangkir setiap hari sudah cukup untuk mendukung kesehatan otot, tulang, dan pencernaan. Dengan pilihan yang tepat, yogurt menjadi salah satu cara lezat dan praktis untuk memperkuat tubuh di usia lanjut. Daging ayam kampung, khususnya bagian dada, adalah salah satu sumber protein hewani yang sangat saya rekomendasikan untuk lansia. Daging ini rendah lemak, tinggi protein, dan mudah dicerna, sehingga cocok bagi tubuh yang sudah mengalami penurunan kemampuan metabolisme seiring bertambahnya usia. Dalam 100 gram dada ayam tanpa kulit, terdapat sekitar 31 gram protein berkualitas tinggi. Protein ini lengkap dengan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Keunggulan lainnya adalah kandungan lemak jenuh yang rendah, sehingga tidak membebani jantung dan pembuluh darah. Ayam kampung juga mengandung vitamin B6 dan niacin, yang berperan penting dalam mengubah makanan menjadi energi, menjaga fungsi saraf, dan mendukung metabolisme protein. Kandungan mineral seperti fosfor membantu memperkuat tulang, sedangkan selenium berperan sebagai antioksidan alami yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara pengolahan daging ayam kampung sebaiknya sederhana dan sehat, misalnya direbus, dikukus, atau dipanggang tanpa minyak berlebih. Hindari menggoreng dengan banyak minyak karena dapat menambah lemak jenuh dan kalori yang tidak diperlukan. Saya sering menyarankan pasien untuk memadukan ayam kampung dengan sayuran rebus atau sup bening, sehingga asupan protein didampingi serat dan vitamin. Bagi lansia yang ingin mempertahankan atau menambah massa otot, konsumsi dada ayam 2 hingga 3 kali dalam seminggu dapat memberikan hasil yang nyata. Dengan pemilihan potongan yang tepat dan cara masak yang sehat, daging ayam kampung menjadi pilihan yang lezat, bernutrisi tinggi, dan aman untuk mendukung kesehatan di usia lanjut. Biji labu dan biji bunga matahari adalah camilan sehat yang kaya nutrisi penting bagi lansia. Meskipun ukurannya kecil, kandungan gizinya sangat padat, terutama protein nabati, lemak sehat, dan mineral yang berperan dalam menjaga kekuatan otot, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuh. Dalam 100 gram biji labu, terdapat sekitar 19 gram protein, sementara biji bunga matahari menyediakan sekitar 21 gram protein.
Keduanya juga mengandung lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang membantu menjaga kesehatan jantung serta mengurangi peradangan dalam tubuh. Salah satu keunggulan utama biji labu adalah kandungan sengnya yang tinggi. Seng berperan dalam menjaga sistem imun, mendukung penyembuhan luka, serta membantu produksi hormon yang berkaitan dengan pembentukan otot. Sedangkan biji bunga matahari kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan memperlambat proses penuaan. Kedua jenis biji ini juga merupakan sumber magnesium yang baik. Magnesium sangat penting untuk fungsi otot yang optimal, mencegah kram, dan membantu kualitas tidur yang lebih baik. Faktor yang sering terabaikan tetapi sangat penting bagi lansia. Cara mengonsumsinya sangat fleksibel. Biji dapat dimakan langsung sebagai camilan, ditaburkan di atas salad, dicampur ke dalam oatmeal, atau dihaluskan menjadi bumbu saus. Untuk hasil terbaik, pilih biji yang tidak terlalu asin dan tidak digoreng dengan minyak berlebih, agar manfaatnya tetap maksimal. Mengonsumsi segenggam kecil biji labu atau biji bunga matahari setiap hari adalah kebiasaan sederhana yang dapat memberikan manfaat besar. Dengan harga terjangkau dan cara penyajian yang mudah, biji-bijian ini adalah investasi kecil untuk kesehatan otot, jantung, dan tulang di usia lanjut. Ikan tuna dalam kemasan kaleng adalah sumber protein hewani yang praktis, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Sangat cocok untuk lansia yang ingin menjaga atau meningkatkan massa otot. Dalam 85 gram tuna kaleng, terdapat sekitar 2 gram protein lengkap yang mudah diserap tubuh. Protein ini mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pembentukan otot baru. Keunggulan ikan tuna adalah rendah lemak dan kalori. Namun tetap kaya akan nutrisi penting seperti selenium, vitamin B12, dan niacin. Selenium berperan sebagai antioksidan alami yang membantu melindungi sel dari kerusakan. Sementara vitamin B12 dan niacin mendukung metabolisme energi dan kesehatan sistem saraf. Bagi lansia, protein dari ikan tuna tergolong sangat mudah dicerna, sehingga bermanfaat bagi mereka yang mungkin mengalami penurunan efisiensi pencernaan. Penelitian menunjukkan bahwa protein ikan, termasuk tuna, dapat dimanfaatkan tubuh dengan tingkat penyerapan yang sangat tinggi, bahkan pada usia lanjut. Tuna kaleng sangat fleksibel untuk diolah. Anda bisa mencampurnya dengan sayuran rebus, membuat sandwich dengan roti gandum, atau menambahkannya ke dalam sup bening. Untuk menjaga asupan kalori tetap seimbang, sebaiknya pilih tuna yang dikemas dalam air, bukan dalam minyak berlebih. Namun, penting untuk memperhatikan frekuensi konsumsinya. Tuna mengandung sejumlah kecil merkuri, sehingga sebaiknya dibatasi menjadi 1 hingga 2 kali per minggu, terutama untuk lansia yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Dengan pemilihan dan pengaturan porsi yang tepat, ikan tuna kaleng dapat menjadi bagian dari pola makan sehat, membantu mempertahankan kekuatan otot, mendukung kesehatan jantung, dan memberikan energi yang stabil bagi lansia di keseharian mereka. Selain memilih jenis makanan yang tepat, cara mengatur pola makan harian juga sangat menentukan keberhasilan menjaga kekuatan otot di usia lanjut. Salah satu prinsip yang saya tekankan kepada pasien adalah membagi asupan protein secara merata sepanjang hari. Tubuh lansia tidak mampu menyerap protein dalam jumlah besar sekaligus, sehingga lebih efektif jika setiap makan utama mengandung sekitar 20 hingga 30 gram protein, ditambah camilan sehat di antara waktu makan. Waktu konsumsi juga berpengaruh. Protein yang dikonsumsi saat sarapan membantu memulai metabolisme dan memberi energi stabil, sementara protein setelah aktivitas fisik seperti berjalan pagi atau latihan ringan mempercepat proses pemulihan otot. Kombinasi protein dengan sumber karbohidrat kompleks seperti beras merah, ubi, atau jagung, serta sayuran kaya serat
akan membuat energi lebih tahan lama dan membantu mengontrol kadar gula darah. Jangan lupakan lemak sehat dari alpukat, kelapa, atau kacang-kacangan. Yang penting untuk kesehatan hormon dan penyerapan vitamin larut lemak. Aktivitas fisik ringan juga merupakan bagian tak terpisahkan. Latihan kekuatan ringan 2 hingga 3 kali seminggu, seperti mengangkat beban kecil atau latihan dengan karet elastis, dapat meningkatkan respon tubuh terhadap protein. Jalan cepat, berenang, atau yoga juga membantu menjaga fleksibilitas sendi dan sirkulasi darah. Terakhir, perhatikan hidrasi. Air membantu proses pencernaan dan distribusi nutrisi ke seluruh tubuh. Minumlah air secara bertahap sepanjang hari, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Dengan perpaduan pola makan tepat, aktivitas fisik teratur, dan hidrasi cukup, manfaat dari makanan sehat akan terasa lebih maksimal dan berkelanjutan bagi tubuh lansia. Selama puluhan tahun mendampingi ribuan pasien lansia, saya melihat satu pola yang tidak pernah berubah. Mereka yang menjaga pola makan dengan benar, memilih sumber protein berkualitas, dan tetap aktif, selalu memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka mampu berjalan lebih jauh, bergerak lebih lincah, dan menikmati hari-hari mereka tanpa rasa sakit yang mengganggu. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukanlah hal yang rumit atau mahal. Tidak perlu menunggu tubuh menjadi lemah baru mulai berubah. Setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini, dari apa yang kita makan hingga bagaimana kita bergerak, akan menentukan kekuatan tubuh kita di tahun-tahun mendatang. Saya mengajak Anda untuk mulai menerapkan satu atau dua perubahan sederhana dari daftar yang kita bahas tadi. Mungkin mulai dari menambahkan telur utuh saat sarapan atau mengganti camilan manis dengan segenggam biji labu. Lakukan secara konsisten dan rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Tuliskan di kolom komentar. Anda sedang menonton video ini dari daerah mana? Ceritakan juga kebiasaan makan sehat yang sudah Anda jalani. Jangan lupa untuk berlangganan kanal Vitalitas Abadi dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapat panduan dan inspirasi untuk menjaga kesehatan. Mari kita jaga tubuh kita agar tetap kuat, mandiri, dan penuh energi, tidak hanya hari ini, tetapi juga di tahun-tahun yang akan datang.